Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah materi kelas 7 semester genap tentang menulis surat pribadi dan surat dinas. Persiapan menulis surat pribadi. Surat pribadi biasanya ditulis menggunakan bahasa yang tidak baku. Ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan bersifat santai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pribadi, di antaranya 1. Menentukan kepada siapa kita mengirim surat. 2. Menyusun kerangka isi surat. Yang ketiga, mengembangkan kerangka isi surat menjadi sebuah surat. 4. Menggunakan ragam bahasa akrab. Yang kelima, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Unsur-unsur pada surat pribadi. Tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Sedangkan struktur surat pribadi yang pertama, kota penulis dan tanggal surat, yang kedua alamat surat, ketiga salam pembuka, 4 pembuka surat, 5 isi surat, 6 penutup surat, 7 salam penutup, 8 nama pengirim dan tanda tangan. Mari kita menulis surat pribadi. Bagian pertama adalah alamat, kota penulis, dan tanggal surat. Berikut ini adalah contoh penulisan yang salah. Jakarta, 14 April 2021. Salah karena J menggunakan huruf kecil. Jakarta, 6 April 2021. Salah karena April A menggunakan huruf kecil. Jakarta 6/4/2021. Salah karena menggunakan angka 4. Jakarta 6 April 21. Salah karena tahun 21 disingkat. Contoh penulisan yang benar, Jakarta 14 April 2021. Bagian kedua adalah alamat penerima surat. Contoh penulisannya, tulis sapaan akrab, tulis nama penerima surat, atau tulis nama dan kota. Jadi, penulisannya adalah sebagai berikut. Bagian ketiga adalah salam pembuka. Contoh penulisannya, Assalamualaikum, salam manis, salam kangen, hai saudaraku, halo manis, dan lain-lain. Kita letakkan di bagian ketiga. Bagian keempat adalah pembuka surat. Biasanya pembuka surat berisi beberapa pertanyaan. Contohnya, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Dan sebagainya. Bagian kelima adalah isi surat. Contoh penulisannya. Biasanya berupa hal yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Hal yang perlu diperhatikan pada isi surat adalah kepada siapa surat ditulis ini berpengaruh pada ragam bahasa yang disampaikan. Menyampaikan semua tujuan pada bagian isi surat ini. Bagian berikutnya adalah penutup surat. Contoh penulisannya biasanya berisi pesan perpisahan, doa, dan juga harapan. Misalnya, cukup sekian kabar dariku, semoga kita berjumpa lagi, dan sebagainya. Bagian ketujuh adalah salam penutup. Contoh salam penutup ini adalah wassalamualaikum, sampai jumpa, salam sayang, dan lain-lain. Perhatikan letaknya ada di sini. Bagian ke-8, nama pengirim dan tanda tangan. Bagian ini berisi kedudukan penulis. Misalnya, sahabatmu, kakandamu, dan seterusnya. Bagian bawahnya berisi nama pengirim atau penulis surat. Setelah selesai semua, maka kita cek apakah sudah memenuhi unsur surat pribadi, struktur surat pribadi, dan penulisan bahasa surat pribadi. Jika sudah memenuhi syarat, berarti praktik kita untuk menulis surat pribadi selesai. Kita masuk pada penulisan surat dinas. Surat dinas mengharuskan beberapa syarat dan kaidah, antara lain menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan. Surat dinas dapat berbentuk permohonan, surat tugas, perizinan, pemberitahuan, dan undangan.
Hal yang wajib diperhatikan dalam menulis surat dinas adalah menentukan kepala surat sesuai dengan instansi atau lembaga, menentukan tanggal pembuatan, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan, mencantumkan identitas lengkap pengirim surat, menggunakan ragam bahasa baku, dan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kemudian, unsur-unsur surat dinas adalah kop surat, nomor surat, perihal surat, tempat dan tanggal, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, jabatan pengirim surat, dan nama pengirim surat. Struktur surat dinas. Perhatikan struktur surat dinas berikut ini. Struktur yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Contoh penulisannya: nama lembaga, alamat lengkap lembaga, kontak yang bisa dihubungi, kode pos, dan logo dari lembaga tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian kedua adalah tanggal surat. Contoh penulisannya: jika alamat kota sudah ditulis pada kop surat, maka tanggal saja yang ditulis tanpa nama kota di depan tanggal. Perhatikan penulisan tanggal surat berikut ini. Penulisan nomor surat. Nomor surat biasanya berisi kode perihal surat, nomor surat yang dikeluarkan, kode unit kerja, dan tahun pembuatan surat. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian berikutnya adalah perihal surat. Contoh penulisan perihal surat. Salah. Perihal permohonan izin, titik. Salah karena menggunakan tanda titik. Perihal permohonan izin, salah karena izin menggunakan huruf besar. Yang ketiga, perihal permohonan izin, salah karena permohonan izin semuanya menggunakan huruf kapital. Penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Bagian berikutnya adalah lampiran surat. Contoh penulisan, salah. Lampiran 1 eksemplar, salah karena 1 ditulis menggunakan angka, seharusnya menggunakan huruf. Lampiran 1 lembar, salah karena lampiran jika disingkat harus menggunakan tanda titik. Penulisan yang benar, lampiran 1 eksemplar. Kita masukkan di bagian ini. Bagian berikutnya adalah alamat surat. Contoh penulisannya, salah. Yang terhormat Bapak Kepala Warcap Jakarta Pusat. Salah karena menggunakan kata Bapak. Untuk jabatan tidak perlu menggunakan sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara. Yang benar adalah yang terhormat Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Bagian berikutnya salam pembuka. Contoh penulisannya, Assalamualaikum, dengan hormat, salam hormat. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Bagian berikutnya adalah isi surat. Contoh penulisannya, isi surat terletak di tengah dan berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari sebuah surat. Umumnya, berisi informasi hari dan tanggal, waktu, acara, dan tempat. Bagian berikutnya adalah penutup surat. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Kita pilih salah satu dan kita masukkan di bagian penutup surat. Salam penutup. Contoh penulisannya, Wassalamualaikum, hormat kami, salam hormat, salam takjim, dan seterusnya. Kita pilih salah satu dan kita masukkan di bagian salam penutup. Bagian berikutnya, nama pengirim, jabatan, dan tanda tangan. Contoh penulisannya, demikianlah tadi bagian-bagian surat dinas. Jika semua sudah tertulis, maka surat dinas kita telah selesai. Sehingga praktek kita hari ini telah selesai. Semoga video ini membantu kalian belajar menulis surat pribadi dan surat dinas.